Selamat pagi. Wow, sudah ada bendera merah putih. Sudah masuk bulan Agustus ya. Sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan kita. Hai, selamat pagi dari Jakarta untuk kamu yang sedang ada di Cirebon. Tika, Bandung juga mendung. Salam buat Om Doni, kata Nasya. Nanti aku sampaikan ya. Eh, maminya anak-anak, ada serpihan, ada tea, ada The Kingdom, ada Piki, ada brownies hitam. Kemarin kemana aja katanya. Kemarin kita udah siaran loh sayang. Oh, nggak ya. Seminggu lagi kurang nih ultahnya Om Dev, kata Diki. Iya Diki, aduh. Itu deh, Amai, selamat pagi, good morning. Nah, sambil menanti kehadiran Iwet dan juga teman-teman lain, kalau teman-teman sudah bergabung di TikTok Live kita, selamat datang di Dave Iwet, siaran pagi. Ini adalah siaran pagi streaming pertama, selamat pagi Coach V, di platform TikTok. Awang Purnawan. Awang, ini teman aku Awang dari Radio Indika bukan ya? Rasanya sih iya deh. Hai Awang, is it you, darling? Oh my, watching your name appear on the screen brings so many joy to me. Jogja gabung, selamat pagi. Amlin, iya ya, kita tuh udah kayaknya kemarin banyak banget cerita hidup yang terjadi yang lupa diceritain sampai numpuk tahu nggak sih? Oh, nah Dava tuh kemarin nanya, kemarin kan aku kena pelanggaran tuh di TikTok. Kayaknya AI membaca ada satu gesture dan juga ucapan saya yang dinilai mungkin tidak tepat, disangkain aku marah-marah gitu. Padahal aku tuh enggak, cuman mungkin the way I say it. Emang kadang-kadang gitu ya. Kata-katanya nggak kenapa-napa, tapi cara mengucapkannya yang kenapa-napa, ya. Jadi memang kita harus jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih berwaspada nih ketika kita lagi streaming sama-sama dan menggunakan platform ini. Hai Laras yang ada di Ambon. Faye bilang, Om Dave, perfume kolaborasi Om Dave yang judulnya Joie de Vivre dengan Alt. Teman-teman kantor aku suka. Aduh, thank you ya. Terima kasih. Semoga teman-teman yang lain juga bisa cicip dan juga sempet. Dedi kamu, mesti lebih senyum saat lagi berbicara di saat streaming. Iya, kayaknya ekspresinya harus dijaga ya. But I'm all for that loh. Dalam arti gini, berarti kan sebetulnya TikTok itu menjaga komunitasnya, platformnya untuk menjaga sopan santun ketika para streamernya sedang live ya, which is good, right? Kan teman-teman juga kemarin pasti terpapar tuh banyak diskusi ya, orang tua yang concern dengan eh, bahasa yang digunakan oleh streamer-streamer sumpah serapah yang berseliweran di dunia digital, yang dianggap kurang mendidik dan kurang bisa memberikan contoh baik itu buat anak-anak ya. Karena banyak streamer-streamer ini kan diidolakan oleh anak-anak yang masih kecil-kecil, masih ABG-ABG, yang masih membutuhkan role model yang tepat gitu toh. Nah, jadi memang mungkin kalau bisa biarlah ini menjadi reminder buat kita ketika kita lagi streaming, ketika kita lagi menggunakan sosial media, sedapat mungkin kita menjaga tata bahasa kita, ucapan kita, ekspresi kita, ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang nonton, siapa yang akhirnya akan menggugu dan meniru kayak lagu nggak tuh, ya kan? Saya sih juga sebetulnya masih suka sih sesekali ya kalau lagi dalam bercanda sama teman-teman di kehidupan keseharian gitu. Namanya bercanda ya, suka kelepasan kan kata-kata kita ya, ekspresi kita. Jadi good lah aku gitu. Oh, pagi Lila. Faye gini. Natasha, Kak Dave di Tomorrow nanya perfume Alt. Oh,
ditunjukin merek lain, namanya sama. Oh beda, perfume aku yang sama Alt. Joie de Vivre itu hanya dengan Alt yang kolaborasi aku. Kalau yang merek lain, mungkin namanya sama, itu bukan kolaborasi aku. Mungkin sama-sama enak juga, jadi boleh juga tuh dicoba ya. Iya dong, semua produk enak, semua produk bagus. Kalau punya waktu, punya uang berlebih, dicobain semua produk lokal. Yes, gitu ya. I'm not saying that my product is the only product yang bagus dan juga layak dicobain. No, semua produk Hai Winnie, semua produk bagus dan boleh dicoba tuh. Kanada lagi summer nih. Oh, mulai panas berarti ya. Hai Ramdan, ada Ramdan Johara teman aku nih, pemilik gudang gambar galeri seni. Baru semalam saya WhatsAppan sama Ramdan. Ramdan mengundang aku ke art. What's the event called again, Ramdan? Art Jakarta ya, Art Space, Art apa gitu ya, di our Art Moments, that's it, Art Moments yang berlangsung dari tanggal 8, 9, 10 tuh, ya kan, di Aura Mall ya, Kino ya, Aura Mall ya namanya ya, Aura apa Agora sih, Bo? Di belakang Pan Pacific Hotel itu loh. Mall baru yang kemarin Bright Spot sempat di situ tuh yang aku sama ponakan aku pergi ke situ. Nah, you guys should definitely Agora. Thank you loh Glenda. Agora Mall, you guys should definitely check it out. Kalau teman-teman akhir pekan ini you want to get in touch with your softer side and with your artsy side of you. Art is good for the soul. Iwat sudah hadir. Let's accept. Kak Dave, aku blast banget sama kontennya duet. Misalnya memang mau begitu ya nggak apa-apa, ya oke, bisa, nggak masalah, bisa, oke. Apa toh? Aku tuh cute ya. Setuju nggak kalau aku tuh cute? Memang Tuhan tuh kadang-kadang memberikan cobaan di saat umatnya sudah mulai berikrar untuk berkata-kata baik ya. Baru gue bilang, aduh aku tuh suka berkata-kata kadang-kadang ekspresinya tuh nggak sopan. Tuhan hadirkan tuh cobaan itu. Ya? Gitu ya, gitu ya. Tuhan cute kan? Cute, coba ya? Lihat deh tuh ya. 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 Cute nggak Kak Jill? Cute nggak Kak Jill? Cute ya. Kalau kita belajar dari Titi DJ ya, yang di podcast juga tweet ya. Cute banget. Nggak boleh kasar, nggak boleh kasar. Ya. Cute banget, amin. Gitu. Nah, gitu ya, harus tetap manis, harus tetap baik ya. Kata Frita gini, naik kereta api, cute. Bener ya, naik kereta api, cute. Ya, apalagi yang cute ya. Coba. Kenapa lo pagi-pagi udah cute kayak burung? Ya nggak apa-apa. Kemarin gue lupa minum obat. Sakit kok kepala bisa deh sih? Gue sekarang. Obat malam. Aduh. Nggak, obat pagi. Jadi kan semua gue taruh di sini, ya kan? Terus udah gitu kemarin tuh gue lupa isi ulang, udah habis pulang dari Simciapo. Habis itu langsung gue bawa aja, belum gue refill. Sampai kantor, ya gak bawa. Jadi gue minumnya baru sore. Gitu. Sebentar. Satu parfum, satu puisi. Sandalwood. Puisi dan parfum. Oh ya, salah. Puisi dan parfum. Semprotin dulu. Langsung. Bagus gak? Bagus gak, Beb? Bagus. Aku pengen bikin juga, boleh nggak? Aku boleh minta dong. izin. Boleh ya? Boleh dong.
Itu kan aku kan orangnya nggak teritorial. Aku kan Leo ya. Puh, puh. Ade lagi nggak teritorial. Iya, gini. Walaupun aku tuh kan Leo ya, kan katanya Leo itu sangat teritorial. Which Bener. gue akui. Gue tuh sebagai Leo kan Raja Singa ya, sangat teritorial. Kemarin gue meeting sama Mbak Ria Lirungan. Mbak Ria kan ulang tahunnya juga tanggal 17. Terus gue gitu, Leo, kita Leo ya Mbak, iya. Kita teritorial ya Mbak, iya gitu. Aku juga, aku tuh makanya sangat menjaga tuh keluarga, teman, rekan kerja. Jangankan gebetan, temen aja aku kekepin. Kalau ada yang ngejelek-jelekin teman aku tuh bisa marah, bela-bela. Ih sama Mbak, aku tuh Leo teritorial banget. Tapi kalau konten, aku belajar untuk let go. Aku udah nggak mau teritorial. Aku bikin, kalau teman-teman mau ikut bikin juga puisi sama parfum, aku suka, aku happy. Karena apa? Karena aku suka puisi. Tapi nanti kalau ada yang bikin jangan dikirim-kirim ya. Maksudnya? Kan kirim gimana, Beb? Kan suka gitu tuh. Bikin nih gitu. Ada yang bikin juga nih gitu. Oh, terus gue kirim ke lo. Ih, Bang, kok bikin sama kayak gue sih, Bang? Gitu ya. Gimana? Oke, kan gini dulu ya. Dibuka selalu dengan gini, ya kan? Tapi mukanya tuh harus yang demure gitu ya. Kayaknya itu teduh. Terus langsung gitu ya. Ada sound efeknya, Iya. Itu lu pakai apa, Beb, sound efeknya? Nggak pakai apa-apa, Bo. Pakai mikrofon dari handphone aja, Nek. Oh iya? Bunyinya kenceng banget soalnya pasti semprot. Bo, gue yang segini dengan teknologi, lu percaya gue bisa nambah-nambahin sound effect? Lu lagi. Bener juga. Gue Iya, dibolong. Terus kan, langsung kan. Terus abis itu semprot. Sandalwood, perfume dan puisi. Langsung ambil bukunya. Bukunya mana ya? Bukunya langsung set. Terus buka. Set. Acknowledgement. I have something to acknowledge. Iya. Gitu ya. Ini aku nggak tahu ya teman-teman udah lihat apa belum dan ngeh apa enggak. Itu tuh ceritanya puisinya, message atau moodnya gue samain dengan mood parfumnya, Bo. Oh, kalau gue nangkepnya gini, bahwa ketika lo mau baca buku, kan kadang-kadang lo suka nggak fokus ya. Ya kan? Lo suka nggak fokus, lo suka lari kemana-mana pikiran lo, buku lo jadi nggak kebaca, lo dikit-dikit distraksi sama handphone. Dimulai dengan wangi-wangian dulu. Lo semprot, ya. Lo hirup. Biarkan wanginya meresap ke dalam kolbu. Bisa begitu. Ya kan? Nah, ini tuh juga multifungsi, Beb. Multi feng shui. Iya, multi feng shui, Beb. Beb. Dia bisa logam, bisa kayu, Beb. Multi feng shui. Ya. Tapi selain dia adalah hand sanitizer, dia tuh bisa dipakai sebelum lo mulai kerja. Lo cium dulu. Sebelum lo mulai baca buku, lo cium dulu. Sebelum lo meeting, lo cium dulu. Gitu. Iya, bisa begitu. Ya. Gue Bisa, kayaknya punya cita-cita baru. Apa tuh cita-cita baru? Mau mulai mengoleksi buku-buku puisi lagi. Bagus. Jadi berarti satu parfum, satu puisi tuh akan jadi konten reguler tuh ya? Iya, bisa. Aku bikin itu untuk creativity outlet aja, untuk ya, because I like it aja. Iya. Bagus nggak yang nonton? Tetap gue data. Biasa aja. Gak apa-apa, karena creativity outlet. Iya. It is for the soul. Iya. No worries.
Iya. Nah, I gitu. I create to express, not to Yes, impress. yes, benar ya. Harus diimbangi. Mana yang memang Mm-mm. buat performa, mana yang memang buat ekspresi hati. Kalau nggak kering hati, Beb. Iya, iya, Mm-mm, betul aku setuju, mm-mm, Kak. Oh, mm-mm, di zaman dimana semua postingan sifatnya performatif ya, aku enggak, mm. aku punya konten-konten yang emang sifatnya cuman buat ekspresi diri aja. Mm-mm. Oh banyak ya ekspresi dirinya konten-konten tadi ya garis bawah konten-konten plural ya. Iya, soalnya kan Eh, sebagai editor in chief mading gue waktu gue SMA ya, gue tuh banyak kreativitas. Juara kelas loh waktu gue jadi Iya. Eh, organisasi mading. Lu Eh, pernah jadi editor in chief berarti? bukan editor in chief sih ya waktu itu Oh namanya. ya, Apa tuh editor. Eh, pengurus, pengurus mading. pengurus mading. Heeh, Oh, pengurus lu mading. tuh lu tuh cinta ya kalau di AADC ya karena pengurus mading ya lu tuh ya. Iya, Ngejar-ngejar Rangga buat jadi materi berita ya buat ditaruh di mading ya. iya, iya, iya. Eh, 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 eh. Itu kan tapi masa SMA ya, masih masih Eh, eh. ngejer gitu. Tapi kalau cinta di umur segini sih, ya udah nggak ngejar beb, dikejar Oh gitu. syukur, nggak ada yang ngejar cinta nelongso di rumah sendirian sambil nyuci, ya. Cinta udah tahu diri aja beb. Ya benar benar Ya. benar benar benar. Tadi malam gue mimpi. Kenapa tuh? Gue mimpi lu putus. Eh, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Lagunya siapa itu ya? Nggak tahu. Berarti enggak lah ya. Harusnya enggak ya. Batuk, 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 batuk. Kalau tiba-tiba bisa minta mimpiin gue putus, gimana ceritanya sih cuy? Nggak tahu, kayaknya gue kepikiran cerita lo yang hari Senin apa ya? Kayaknya masih mengendap dalam kolbu gue. Harus dihipnoterapi kayaknya tuh ya cerita itu. Nah, orang ya kan katanya kalau mimpi mimpi itu kejadiannya berkebalikan gitu ya. Tapi juga kalaupun memang iya, mungkin ini pelajaran di mana gue ya emang harus udah surrender aja, mau putus, mau nyambung, mau stagnan, ya kita belajar terima aja as it is. Boleh nggak sih pengalaman hidup? Iya, boleh. Banyak yang nanya kacamatanya Mas Dave beli di mana? Beli di toko, sayang. Udah benci deh. Sangat membantu ya, sangat membantu. Lu tuh sama ya jawabannya Iya. kayak gue cerita nggak sih kemarin, gue takut lupa deh. Gue ngobrol nih sama Ethan, ponakan gue. Mm-mm. Ethan kan beda dengan kakaknya ya. Kakaknya kan sangat go-getter. Kalau Ethan kan Mm-mm. very Wallace ya. Jadi lagi main tic-tac-toe. Lu tau gak sih tic-tac-toe tuh yang Tahu. cross, bullet, siapa yang duluan bikin garis gitu. Lagi main gitu. Terus gue lagi gue nanya ke dia, Ethan, kakak kan udah tahu tuh mau kuliahnya apa. Kalau kamu, this is the exact word ya. Kalau kamu, apa nih rencana pendidikan kamu? Mm-mm. Lu tahu nggak jawabannya dia apa? Nggak tahu. Ya, sejauh ini sih rencana pendidikan aku Senin sampai Jumat aja, Pi. Jam 6 sampai jam 3 sore. Aku rasa itu cukup. Bagus, bagus. I like. Ethan, best. Ya lagi juga bahasa lo kayak eyang-eyang. Nah, Nanyanya jangan gitu. Bocah lo tanya apa nih rencana pendidikan kamu di masa depan? terus ya nggak berhenti sampai di situ gue. Kan dia cita-citanya jadi atlet. Terus gue gini, tapi Ethan, atlet tuh ya aku baca kemarin di postingan di sosial media, atlet itu golden age-nya cuman sampai umur 35 loh, Tan. Oh, ini Berarti Inception ya, Inception ya. menyusup gitu. Terus gini, berarti kamu udah harus mulai bikin rencana tuh, Tan, setelah umur 35 kamu mau ngapain? Kira-kira rencana kamu apa tuh? Terus dia gini, well, gue pikir kalau udah terus matanya ngelihat ke sana kan berarti dia mulai membayangkan. Nah, gue demen nih.
Well, probably after 35, my plan is masuk nih. I want to enjoy being 36. Bagus banget. Bagus banget. Terus lo gimana? Kita lanjut main aja yuk, Ten. Mungkin harus disemprot dulu. Kesel deh gue. Sebel banget. Ya lagi lo juga adin-adin aja dah. Ya, tapi ya, well, gue tuh melihatnya gini ya, Iwet. Mungkin Tuhan tuh menghadirkan orang-orang yang tepat di dalam hidup kita to balance us out. Disadari atau tidak. Gue yang kaku begini, dihadirkanlah ponakan gue, teman-teman gue, yang ringan, lucu, santai. Supaya guenya juga belajar untuk mengadaptasi pribadi ringan lucu tersebut. Ya nggak sih? Jadi, lo kebayang nggak kalau orang yang sekaku gue ketemunya orang yang kaku juga. Lo mau jadi apa dunia? Benar. Gue udah minum Setuju. obat darah tinggi, obat jantung juga gue nggak rileks-rileks, cuy. Benar, setuju. Gitu memang, betul. Iwet, Iya, pengen membahas mengenai ini boleh nggak sih, Wet? bahas soal apa tuh? Dibuka nih, buku catatan. Buku sayurnya dibuka nih, buku sayur. Gue kemarin menemukan sebuah postingan yang menurut gue, cute ya gitu, pinter nih orang bikin. Jadi kayak ilustrasi gitu dari sebuah account, judulnya Love Food. Love apa? Food. Quote. Jamu quote lelaki. Quote. Ya gue nggak boleh nanjak, nanti AI TikTok pikir gue marah. Gue nggak marah. Iya. Quote. Gue nggak bisa loh kayak Titi DJ gitu. Quote. Last quote. Ya. Quote. Jadi Quote, dia bikin ilustrasi gitu ya. The evolution of dating. Gimana tuh dia bilang katanya? Nah, di tahun 1960-an, walk to a house with flower. Gambarnya orang, kalau dating di tahun 60-an tuh, kita datang berkunjung ke rumah gebetan kita bawa bunga, ya. Ngomong tuh seperlunya. Ngomong tuh slow and intentional, ya kan? Ketemu sebentar, pulang, berbalas-balasan surat sama handwritten notes. Ya nggak sih? Zaman 60-an, mungkin kita belum hidup ya. Ini zaman mama bapak gue gitu. Kirim surat, kirim kartu ucapan, ya. Buka surat cinta, dicium dulu. Aduh Kakanda, aduh Dinda rindu, gitu kan, ya. Intentional handwritten notes, gitu ya. Betul. Terus berevolusi tahun 70-an. Okay? You meet at a party, you talk for hours, no phones, no distraction. Just vibes. Eye contact. Engaging in a spark that feels like home. Tahun 70-an kan gitu kan. Makanya kan mulai tuh party culture kan. Ya tahun 70-an. We met at a party. Kenal, tatap-tatapan mata. Ngobrol for hours. Kayaknya cocok di pesta. Abis itu pulang, anterin pulang. Ngobrol gitu ya. Ada spark. Aduh pulang berbunga-bunga. Aduh tidur tuh kebayang. Ya 70s. Ya. Kita belum hidup. 80s. Love looks like a mixtape. Messy hair and awkward. You flirt each other at a party house, at a house party. Iya kan? Kan zaman 80-an kan musimnya house party kan, kumpul di rumah temen, bikin disco, bikin kongko. Kan makanya di film-film Indonesia tahun 80-an kan pesta ulang tahun di rumahnya temen, ya kan? You didn't text. You just show up. Nggak ada handphone, pager, SMS belum ada. Nggak pakai janjian, tiba-tiba nongol.
dia datang loh. Aduh gimana dong? Heeh, Aduh gimana heeh, nih? Ah, ternyata dia datang. Ya, ya, heeh, ya. Ih, heeh, gue tuh emang demen ngomong-ngomongin begini nih ya. Begitu aja gue heeh, goosebump loh. heeh, Terus heeh, in the heeh, 90s, ya. heeh, Dating in the 90s, Kak heeh. Iwet katanya udah mulai bosen ya. Berisik lu pada. Aduh, nggak boleh Hmm. marah. Tenang. Ya, lagi nyimak. Ini lagi nyimak. Gua harus apa? Gini, Marah, beri sabar. ala Titi DJ, berisik lu Heeh. pada. Berisik lu pada. Ya, lagi Hmm. nyimak nih, anjing. Eh, in the 90s, maaf ya. Heeh, In the 90s, heeh, heeh. dating coffee dates. 90s coffee dates. Oke. Heeh, Ketemuan, minum kopi, ya coffee heeh, shop, coffee society, turn into long talks, ya. Uh, heeh. ngapalin each other favorite love song gitu. Kamu udah denger Ah, lagunya ini belum? Udah, aku juga. heeh. Ya ampun. 90s tuh ya, 90s. 90s, ya kan? Heeh, Love song tuh diapalin kata-katanya. heeh, Kamu suka lagu heeh, ini? Sama, aku juga. heeh, Kirim-kiriman lagu, kirim-kiriman heeh, lagu di radio. heeh, Ya. heeh, Eh, heeh, itu lagu heeh, aku. Kok kamu masih ingat sih? heeh, Itu lagu aku heeh. juga. Ada yang bilang 90s mah nge-mall, Kak. Coffee Iya shop kan? belum ada. Ya, salah ya. 90s, ya Tapi nge-mall. lagunya bener. Eh, Lagunya bener. nge-mall lu nggak coffee date 90s? Nge-mall enggak, nonton sama makan. Lu pernah nge-mall nggak sih tahun 90-an? Di Salatiga nggak ada mall. Tapi kan 90s tuh awal 90 sampai 99 dong 90s. Iya, bener. Tapi bener, kirim-kirim lagu, nulis lirik lagu, diafalin gitu, bener, Gitu bener. ya. Heeh. Heeh, No, heeh. no, Nomad sama Nongki. Iya, 20s. heeh, 20s. heeh, 20s. heeh. 2000-an ya, 2000-an ya. 2000-an ya Heeh. katanya. Dating di 2000-an itu sharing earbuds, sharing Oh, playlist gitu. oh gitu. Udah denger lagu ini belum? Lagunya apa? Nih coba kamu denger deh. Heeh. Oh, gitu. Eh, Heeh. bagus sih lagunya. Ini lagunya Heeh. siapa? Ini playlist gue. Masa sih? Aku kirim ya. Oh, Atau ya, atau ya, atau ya, atau ya. burning CD. CD-nya di burn, isinya Oh ya. enggak juga ya. Flirting, Iya. flirting pakai MSN, MSN, MSN. Iya. Messenger apa gitu ya. Eh, Network, Messenger Network. flirtingnya pakai itu. Heeh. 2010 tinggal dua lagi. Heeh. 2010. Ke Ya. atas nih ya. Heeh. Uh, Heeh. Dating di 2010, you text all day. Text all day. Heeh. Heeh. Texting nggak berhenti. You love Heeh. each other post. Heeh. Heeh. But somehow, you Heeh. forgot how to talk face to face. Oh. Dating become digital. Heeh. Heeh. Butterfly in the tummies Heeh. only exists when you see each other's notification digitally and online. Begitu ketemu, Oh. udah bingung, kikuk, lupa, abis. Terus cuman main Heeh. handphone aja. Mulai set ya. Iya, terus? 2025 dating. Heeh. We swipe, we overthink. Heeh. Being with somebody who match with us, but constantly hoping a stranger we see online will become something real. Scrolling through everyone who isn't actually meant for you. Hmm. Jadi sebenarnya tujuan parodi atau mimik dari visualisasi ini di era digital ini tuh kita kan we are swamped with opsi ya Wet ya. Di dunia digital tuh kan gitu ya Wet. Lu udah swipe, lu udah matching cuma bertahan 2-3 hari ya kan. Pas Hmm. ketemu lu sibuk ngecek handphone lu berharap orang yang jauh lebih baik dari orang yang ada di depan mata lo ya kan. Mm-mm.
Kayak it's an endless cycle gitu. Mm-mm. Gue sih ketampar ya gitu. Aduh, ya ampun. Kayak begini ya ternyata evolusi dating. Mm-mm. Kenapa Kak? Nggak apa-apa. Melankolis ya. Aku? Heeh. Iya. Lalu baru Iya. main sama gue. Iya, 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 iya. Gue ini melankolis. Lu paling kena di bagian mana tuh? Hah? Paling kena di bagian mana? Dua sebenarnya. Yang Nomor pas 2, zaman 70-an lo ya. Ketemu di pesta. gue belum hidup. Amin. Iya, 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 iya. Iya. Gue Gimana, waktu gimana, gimana? SMP tuh gue udah datang tuh house party gitu. Oke. Jadi ngelihat orang yang gue taksir tiba-tiba nongol tuh gue tahu tuh rasanya tuh. Iya, Tahu. iya. Belum Iya. ada handphone kan, tiba-tiba orang yang kita taksir tiba-tiba nongol gitu tuh tahu tuh rasanya tuh. Tahu, Iya, 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 tahu. iya. Gue tahu. Kalau Terus? dibakarin CD belum pernah, dikasih playlist belum pernah, Heeh. diapalin favorite song belum pernah. Texting, gue texting all day gue pernah. 2010 itu gue ngalamin tuh. Texting all day, posting, berbalas posting, gitu-gitu tuh gue pernah. Gue pernah. Padahal gue berharapnya face to face, tapi kan orangnya juga nggak di Jakarta dan nggak terlalu into me juga kali ya. Jadi ya gitu deh, gitu. Jadi gue pernah tuh ngalamin, and it's very tiring loh. Gue kan orangnya nggak, gitu deh. Kalau kamu yang mana Kak? Aku kalau pesta di rumah, aku nggak pernah, tapi aku lihat waktu kakakku bikin pesta di rumah. Oh. Pakai lagunya ini. Na 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 na. Apa itu? Phil Collins apa ya? When I'm feeling blue, all I have to do is just take a look at you. Ya, ya. Slow down. Aku slow down. Slow dance. Terus abis itu slow dance. Itu nancep di memori gue. Ih, seru banget. Dibikin gelap, pakai lampu-lampu gitu, muter-muter. Ada gue lihat tuh pesta di rumah gitu. Kakak gue SMP tuh, gue inget tuh. Ih, anak Halim gaya juga ya zaman itu ya, anak Halim ya. Anak Halim tuh, anak Halim ya. Iya, iya pasti. Terus abis itu oke. Di burn CD pernah. Apa namanya, SMA tuh kalau gue nggak salah, SMA kelas 3 sampai ke kuliah awal tuh. Kalau kangen dikirimin CD. Pernah. Terus udah gitu, gue tuh kan peralihan dari analog ke digital ya. Pacar gue bilang gini, kamu bikin email dong, gitu. Terus gue bilang, kenapa gitu? Iya, soalnya kalau misalnya pacar gue orang kaya dulu, orang ada. Jadi rumahnya ada internet. Terus gue di Bandung, dia di Jakarta. Terus dia bilang, jadi nanti kalau aku kangen, aku tinggal kirim email gitu. Terus gue bilang gini, aku nanti balesnya di mana? Ya kamu ke warnet dong, gitu. Oh, gue yang harus usaha ya, ya udah deh, gitu. Ya lu berharap diapain? Iya, bener, ya kan? Jadi terjadilah tuh @yahoo.com email. Email pertama gue tuh gue bikin gara-gara itu. Si pacar gue tuh minta demand untuk email-emailan. Jadi ya udah. Bales di email. Email-emailan. Tahu-tahu ada MIRC. Jadi tahu, selingkuh. Ya, itu MIRC itu chatting kan? Chatting. Iya, Dimana chatting. lu bisa chatting sama semua orang kan? Iya. Sama banyak kan? Nah, iya. Itu ya menurut gue, Iwan. Iya. Is the start of Iya. the paradox Iya.
optional Bener. of options. Bener. Begitu kita tahu kita punya option banyak, doomsday. Udah langsung ya. Jadi Doomsday. salah itu mantan gue tuh nyuruh gue bikin email. Begitu gue bikin email, gue ke warnet, gue jelajah dunia maya. Loh, kok bisa chatting sama orang-orang? Oh, I like. Terjadilah selingkuh, ya. Terus abis itu tuh momen-momen tuh peralihan. Terus abis itu yang teringat lagi adalah ketemu di disco nggak ada ya tahun 2000-an ya, 2010-an ke atas nggak ada ya disco ya. Iya, Disco di tuh sini. ya disco tuh kalau yang anak sekarang bilang bungkus gitu, aduh goodie bag mah. Aduh. 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 Ya, kawinan Wulan Guritno, kawinan Dian Sastrowardoyo, kembang Kak kita dulu mah. Duh, pakai dulu deh nih ya, Clarence nih ya. Ada aja kita mah dulu tentengan. Zaman dulu mah kalau zaman sekarang kan kawinan artis unboxing hampers gitu ya. Dulu mah kalau kita unboxing kita rekam mah, aduh kita kena kegiatan asusila nanti. Bener gak Kak? Bener gak Kak? Gimana Kak? Coba Kakak komen dong Kak, jangan ketawa-tawa aja. Ya, zaman dulu mah Om kayaknya unboxingnya bukan souvenir ya Kak, tapi unboxing tantangan ya Kak. Ya Kak, bangun pagi gini, di mana ya gue? Oh ditenteng ini mah dibungkus. Terus gini, kok feelingnya beda ya, tapi sokul kan gitu. Ini yang mana ya? Gitu, 2010-an itu yang gue inget ya. 2000 Tapi ya, bandel Kak. ya. Tapi nggak apa-apa, umur segitu bandel biar paham. Tapi you know what ya, ini me being truthful ya. Nggak berusaha untuk manis-manis ya loh, mau manis apa sih? Gue tuh nggak ngalamin lah Iwet, begitu. Disco yes, Oh. flirting di disco yes, tapi cuman sebatas kenalan aja gitu. Tapi rantangan atau dirantang, gue tuh nggak ngalamin Wet. Gue nggak ngalamin, lu lupa. Ya, Lu sibuk kerja sih. No, ketika gue main itu juga gue merasakan gue tuh Pride and Prejudice ya. Gue berasa Aduh, gua enggak. aja loh. Pacaran dulu kali. Aja. Gitu. Gue mah enteng. Aduh, gue mah enteng. Ya ampun. Aduh. Gua Lo, juga- dynamic Batman Robin ya, dynamic duonya tuh Melanie sama gue tuh. Aduh, udah mulai bawa nama orang, Betty. Itu gantetan gue tuh. Ah, itu 11 12. Aduh. Gue dia lakinya, maksud gue lakinya, dia perempuannya. Tapi nih ya, pahit-pahitnya ya. Gue tuh saking gue tuh entah buta, entah bego atau percampuran keduanya ya. Lu disco atau pergi party dengan gebetan, pernah nggak lo? Ternyata Apa pas disco? Disco pergi party dengan gebetan terus. dengan gebetan, lu bawa kenal ke teman-teman lo. Selama pesta dan party itu lu pikir ya udah lu cuma menikmati suasana pesta aja, ternyata gebetan lu sama temen lu sibuk cocomeo di belakang lo. Oh. Pernah nggak lo? Jadi gebetan lu disalip sama sahabat lo, sama temen lo. Nggak pernah. Itu gue nggak pernah. Gue nggak. Nah, di situ gue teritori. Gue kalau udah gue bawa gitu gue gantet, nggak gue lepas, jadi nggak bisa ada yang masuk sama sekali. Nah ini masalahnya gini guys, Dave itu kalau lagi party lupa diri dia.
lupa diri, lupa tentengan. Kalau gue enggak, gue duduk di situ. Kalau dia enggak, begitu dia datang ke party, dia melintir kemana-mana. Yang dia Iya. bawa ditinggal, disalip sama orang. Enggak, Gua gue tinggal juga. Ya kan gue pikir gue kenalin sama teman-teman gue. Ya udah deh ya, yuk, bayu, rame-rame, baba, gitu. Gue Coba, lo tanya lagi. Lo ulang pertanyaan tadi ke gue lagi. Ya. pergi party, bawa gebetan lu disalip teman pernah nggak? Oh, gue yang nyalip, Bo, waktu itu. Ada 2 kali lah gue begitu. Dia datang sama pacarnya, gue sikat. Iya, iya. Gue itu juga nggak pernah sih. Gue pernah. Gue tuh nggak pernah. Tapi memang bener ya. Gue tuh emang pure, gue tuh nyai ronggeng ya. Gue tuh kalau pergi pesta tuh gue tuh tebar pesona aja. Gue tuh seneng jadi center of attention gitu. Gue Gue enggak. nggak mikirin begitu. Astaga. Kalau gue tuh tebar pesona juga, tapi gue menarik orang untuk datang ke gue gitu. Jadi gue sok cool aja, kan gue gitu actingnya kan. Gitu. Performatif. Nah, kemarin tuh male performatif. Lo Itu ngobrol loh. sama Om. Gue bikin gaya joget gue tuh, gue bikin sekeren mungkin. Gue bikin sekeren mungkin. Performatif male ngomong sama Om. Sini, yuk kita ngobrol. Duduk, Om ajarin ya. Gini sayang. Performatif lu juga di era lo. Iya, ya nggak, Mas. Gini, ada ilmunya, Mas Dave. Ada ilmunya, ada ilmunya, gitu. ada ilmunya. Untuk menjerat. Iya, ya, Memikat. mengenai. Nah, coba adik-adik kumpul semua. Adik-adik kumpul, nih baru 3.700. Om cerita kalau udah 4.000. Gini, Dek, gini. Gini, Dek, biar Om ceritain ya sama adik nih gimana caranya ya, Dek ya. Ada. Jadi pertama tuh gini, Dek. Adek tuh harus paham dulu target market adek. Adek tuh mau ngomong kemana? Adek tuh mau bicara kepada siapa? Gitu ya. Pasar yang dituju nih apa gitu. Betul. Kalau adek di disco, maka adek harus paham. Yang mereka kejar itu coolness, Dek. Oh. Ya. Coolness, asik, sama ada uang, Dek. Adek siapin lah tuh ya, bangsa 100, 200 buat beli minum segelas 2 gelas, Dek. Ya. Adek nanti udah joget aja gitu, adek asik aja. Ini kalau di disco ya, Dek ya. Adek asik aja, ada aja nanti pasti yang nempel, Dek. Adek ada yang nempel gitu, adek lihat, oh oke nih. Kalau oke, adek tanya, mau minum nggak? Gitu. Mau minum nggak? Boleh. Tuh bar di sana. Contoh gini, mau minum nggak? Boleh. Ini menu kita, Kak. Oh, server. Iya kan? Nah, kalau misalnya emang ternyata lo mau menjaring yang itu kemarin tuh yang suka-suka baca, suka-suka apa, ya lo nongkrong ke library. Itu kan. Nah, ini kan sekarang pada ngomong gini, ya lakuin aja zaman sekarang, Om. Om kan udah tahu teorinya, nggak ada waktu, Dek, kalau sekarang. Om sibuk di kantor, Dek. Om mau hangout gitu udah nggak ada lagi waktunya, Dek. Om tuh kalau udah selesai kantor capek, pulang tidur, Dek. kayak gue nanya ke temen gue gini, ini ngomongin memikat hati ya. Gue nanya ke temen gue gini, ini temanya masih dalam flirting gitu ya. Terus gini, kalau dulu mah modelan, misal kita abis pergi ke event, kalau dulu mah modelan kayak gitu tadi tuh disebut si A gitu, udah melakukan apa yang dia lakukan tadi di event, abis pasti kelar itu sih udah masuk ke dalam perangkap. Gue gini, kalau bisa tahu sih kalau dia flirting sama lo? Gue nanya gitu. Lah, kelihatan kali kalau di pesta gitu dia curi-curi pandang, sekali ngeliatin, kita liatin balik, dia lempar. Dia ngeliatin lagi, kita liatin lagi,
beradu mata sedikit, terus dia sok buang muka. Itu sih abis kalau zaman dulu, kata teman gue gini ya. Langsung Sama. gue follow, gue cari Instagramnya, gue follow, gue DM, selesai itu sih seminggu. Terus gue gini, kok gue nggak bisa begitu ya? Gue bilang gitu. Lah emang lo nggak terus teman gue nanya, emang lo nggak berasa kalau diliatin orang pergi pesta? Terus gue gini, lah gue mah soalnya gue mau ngaku malu ya, gue gini, lah gue mah berasa gue sinden panggung ya, Wet. Gue nggak berasa, gue kalau diliatin orang, ya emang dandanan gue begini, ya udah pasti gue diliatin orang nggak sih? Jadi gue pikir orang ngeliatin gue ya emang udah selayaknya nggak sih, orang gue aneh. Mas Dev kan tiap pagi tuh bicara soal kepekaan. Coba dipakai kepekaannya Mas Dev. B-A-B-I-I. Jangan dibaca. Ini ya, kejadian tuh kemarin waktu kawinan Luna sebenarnya. Kawinan Luna tuh kan berkali-kali ya. Bali aja 2 kali, terus Jakarta. Waktu Bali tuh gue udah gini, gue mau lakukan lagi nih aksi gue kayak waktu kawinan Wulan Guritno, kawinan Dian Sastrowardoyo gitu ya. Ya Kak, kan kita butuh relaksasi ya kadang-kadang ya Kak ya, bener nggak? Bener nggak? Bener? Bener apa enggak? Bener ya? Udah nih, kawinan Luna di Bali. Itu terjadi tuh, lihat-lihat gue gini, wah nih ngeliatin nih. Gue masih sok cool gitu. Wah ngeliatin nih. Terus gue gini, gue follow apa? Terus gue inget, ya gue tidurnya sama Ayu Dewi. Kalau gue bungkus, Ayu rewel nanti. Gue urungkan niat gue duduk, gue ngobrol sama bininya. Edric, gimana fan? Iya fan, bener ya fannya. Iya fannya. Gue nyesel di situ, ngapa gue nginep sevilla sama Ayu. Kesel deh. Di kamar mandi kan bisa, Beb. Jauh Kak, masalahnya villa kita sama lokasi ya. Renteng-renteng mobil. Takut tiba-tiba masuk ke mobil, ini siapa? Ini siapa? Iya. Kan keder ya Kak. Jadi ya udah, aku urungkan niat, aku tertib. Oh iya. Lu inget gak sih peristiwa itu yang gak usah disebutin orangnya ya. Tapi memang I like putting puzzle gitu ya. Kayak Iwet tuh pernah, Iwet juga ya geng duet. Iwet tuh selalu main manis ke gue. Dia tuh gak pernah cerita badung-badungnya dia tuh, dia gak pernah cerita ke gue. Lu jangan salah ya, jangan dipikir kita deket nih. Gue tuh tahu gitu. Jadi tadi tuh kadar shock gue tuh juga pure sama gitu. Karena dia nih main manis sama gue. Dia tuh gak pernah cerita badung-badungnya dia ke gue. Cuman kadang-kadang suka bocor halus. Atau kadang-kadang bocornya dari orangnya. Kan dulu. Iya. Li, salah satu peristiwanya lu inget gak, Wet? Kayak gue gak pernah tahu tuh kalau lu ada hubungan apa-apa. Terus tiba-tiba gue gini, oh gue gak tahu loh kalau dia tuh pecinta kucing, Wet. Gue gitu kan, misalnya gitu ya. Terus lu bilang gini, loh dia kan di rumahnya piara kucing, Bo. Ada 12. Terus gue gini, kok lu tahu, Bo? Gimana, Bo? Kalau lu tahu dia di rumahnya punya kucing 12, berarti lu yang mengaku. Iya. Kesamaan cerita hanyalah fiktif belaka ya. Iya. Tapi kejadiannya benar. Lu yang mengaku tidak kenal dia, tapi tahu di rumahnya dia ada kucing 12. Aku menemukan ketidakcocokan puzzle di dalam ceritamu. Dek, berarti adek pernah beranjang sana. Nggak nyampe di situ, lu gini, orang kucing-kucingnya tidur di kamarnya, lah kok sampai kamar? Gini ya adik-adik semua ya. Adik-adik coba sambil di tap-tap. Adik-adik tap, ini 3.800. Kalau 4.000 nanti Om buka semua. Nah, Jom. Buat saya itu Dave Hendrik itu seperti ibu. Tidak ada anak yang bisa berbohlam alias bohong kepada ibunya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Gue sampai kadang-kadang gini, dia tahu lagi.
gue tuh kayaknya bukan, gue tuh nggak mungkin, mungkin gue tuh nggak terlalu sensitif, tapi gue tuh memang pintar aja Iya. ngorek kali ya. Terutama Nggak, ke gini teman-teman gini. gue yang dodol. Iya, sebenarnya bukan keceplosan. Gue nggak pernah keceplosan karena gue nggak pernah cerita sama Dave. Makanya balik lagi tadi yang Dave bilang gitu ya, bahwa gue tuh sedekat ini sama Iwet, tapi nggak semua sebenarnya Iwet tuh ceritain ke gue gitu ya. Itu benar banget. Cuma ya namanya kadang-kadang tuh dinding dan juga pohon berbicara ya kak ya. Iya, betul. Ciao. Ciao. Gitu kak, masalah dating. Terus lanjut ya kak ya. Itu dating, aduh gue mah 2010 sampai 2000, kayaknya mah sampai 2015 tuh gue mah kacau, Bo. 2008 lah, 2008 sampai 2015 tuh enggak, 2015 soalnya gue udah kerja, udah kantoran, jadi udah capek, udah jompo. Terus, nah gue masuk tuh, begitu gue jompo, kan gue udah gak ada waktu lagi kan, kongko-kongko gitu ya, menebar sesuai dengan target market segala macam. Digital masuk, Bo. Digital masuk itu bener yang temen lo bilang, lihat-lihatan, gue follow, DM beraksi, love-lovean terjadi. Lu inget gak cerita yang ini, Wet? Yang ini juga salah satu Gimana? poin lu kelepasan gitu. Hubungannya rekan kerja gitu ya. Terus gue gini, apa, terus tiba-tiba lu berkomentar, gue gak akan pernah lupa. Gue gini, tapi dia wangi ya, gue gitu. Tapi gue suka deh sama dia, selalu wangi. Terus, kira-kira parfumnya apa ya, Bo? Gue terus nyeletuk gitu. Terus si Iwat gini, dia gak pakai parfum, Bo. Kulitnya bau sabun A disebut gitu. Kalau lu tahu kulitnya kalau dia nggak pakai parfum, kalau dia kulitnya cuma bau sabun A, gimana, Bo? Lu inget gak? Lu inget gak? Hah? Lu inget gak? Iya. Jadi dibalik kekakuan gue tuh sebenarnya doll sekrupnya kalau udah urusan gitu-gituan. Tapi coba jujur-jujuran ya. Speaking of dating gitu ya, the evolution of dating. What do you miss about dating? Oke. Nah, dari cerita lo tadi tuh ya, gue itu sebenarnya kenapa tadi banyak yang bilang Kak Iwet bosan ya. Gue nggak pernah berhenti di satu era gitu loh. Gue menyesuaikan selalu. Jadi gue nggak ada yang gue miss karena ketika memang eranya seperti itu, ya gue maksimalkan di situ. Jadi makanya tadi gue bilang kan, jadi ya itu tadi, ketika memang udah pindah ke zaman digital, di mana love bombing, DM, iya gue udah masuk ke era itu lagi. Yang dulu ketemu di di disco, atau pergi nonton bioskop berdua, terus makan popcorn satu, popcorn berdua. Lu udah pernah gue ceritain belum sih, di dalam popcorn gue tiba-tiba dikasih coklat? Belum. Mau denger ceritanya nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi lu nonton ceritanya nih? Nonton nih, CGV, Blitz dulu masih namanya ya, Blitz, Grand Indonesia, Blitz ya. Megaplex. Karamel popcorn dulu tuh terkenal, karena XX1 belum punya, dia punya itu karamel popcorn, ya. Beli yang gede. Tadinya belinya tuh biasanya maunya sendiri-sendiri, gitu. Terus tiba-tiba kali ini, dia yang tuh sukanya Hershey asin. itu katanya. Iya, kok tahu? Katanya udah pernah. Jadi lu lagi ngambil, tiba-tiba ada Hershey-nya. Terus lu begitu nemu Hershey tuh lu gini, lo perhatian banget sih, gitu. Enggak, gue cuman gini. Awkward. Karena gue nggak bisa dimanisin gitu sebenarnya, bingung. Ini harus apa nih gitu. Oh, iya. Nggak, no. Arah pertanyaan gue tuh bukan mengenai
dating apa ya? Tapi dari aktivitas dating itu apa ya paling get you excited? Oke, ya itu mungkin lebih lebih ini proses ngejarnya, Oh, proses pendekatannya itu yang bikin gue excited ketika ketika dating. gitu. Itu tadi proses yang kayak di disco yang gue tebar-tebar Hmm. pesona sampai dapat itu gue senangnya di situ. Hmm. Mungkin gue adrenalin junkie kali ya. Hmm. Yeah, I think a lot Iya, of people can relate with that ya. A lot of my iya, friends also are like that iya, gitu. Mungkin juga karena kita nature-nya laki-laki ini kan hunters ya. Dulu iya. Rosdiana Silalahi, Rosdiana Setianingrum, Rosdiana Setianingrum tuh pernah bilang sama gue, Hmm, one of the reason kenapa hubungan lawannya hetero itu jarang yang langgeng karena laki sama laki itu sama-sama hunter kan. Jadi iya, nature-nya iya, emang senang memburu gitu. Jadi memang nggak pernah betul. puas dengan satu. Kalau laki sama perempuan kan lakinya hunter, dia memburu. Dia dapat nih perempuan gitu ya. Ini please have an open mind ya, jangan langsung dipikir objectifying perempuan gitu. Laki pemburu, hunter, diburu, dapat perempuan, ya udah, abis itu domesticated. Tapi kalau laki sama laki dua-duanya hunter gitu. Dia memburu, dapat ini. Abis itu nggak selesai. Dia masih yang ini pengen memburu yang ini pengen memburu yang ini gitu. So, Iya, there you go. iya, iya. Jadi itu yang excite me. Kalau lo apa? Oh, good question. Oh, oh, iya ya. Yang paling excite me dari proses dating, kenapa lagi? Enggak, eh kenapa lo bingung? iya, karena gue tuh nggak pernah memburu orang, Wet. Ah, Gue nggak pernah dua kali dan dua-duanya gagal. Jadi gue lazy ya gitu. Gue nggak bisa nih ternyata gitu. Gue tuh ah. suka tebar pesona, tapi itu kan it's not part of dating ya. Gue gue Lama eh nih. A few moments later. eh ya Gak apa-apa, proses besok aja kita jadiin topik sendiri mau. ya proses pendekatannya kali, di mana kita tuh pelan-pelan mengupas personality satu sama lain. Itu gue suka. Ah, ah, Sama ah. sama ini. Yang tadinya biasa aja, terus proses nurture tumbuh rasanya. Nah, itu mungkin tepatnya. Hmm. Ke- Mm-mm. am I making any sense? Ya, ya, Enggak ya, ya? ya. Ya, jadi Mungkin. nurture rasanya yang kayaknya tadinya biasa aja, tapi Ah, begitu biasa dicariin gitu. Tadinya gue pikir biasa aja gitu. Semua orang juga ah, nyariin ah, gue, teman gue nyariin gue, keluarga gue nyariin gue, ah, biasa aja gitu. Tapi begitu dia berhenti nyariin gue akan, kok dia nggak nyariin gue ya? Gitu. Nah, itu tuh ah. I miss that gitu. Ya, Ketika gue udah ya. terjebak di dalam kebiasaannya dia yang dia berikan gitu. Terus kayak uh, uh, proses mungkin enak ya ser-serannya gitu kayak tiba-tiba brushing elbows together terus kita itu tuh gue that's I like. Hmm, hmm. Iya, Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. gitu. Ya, gue ngerti. Sebenarnya lebih kepada ah kalau gue adalah ketika, ya emang lu berarti emang yang dideketin sih. Atau kayak misalnya gue sakit gitu, terus ntar dia Mm-mm. misalnya batuk gitu misalnya ya, gue Ah, batuk gitu, gue panas gitu. Terus kita kalau batuk kan suka gitu ya, ah, ah, ntar ditepok-tepok gitu, ambil napas gitu. Terus pas ah, dipegang gitu ada gitu, gue ah, 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 gitu. ah, Itu gue ah. suka tuh. Bisa dibilang lo tuh memang yang pasifnya ya. Tapi kalau di tempat tidur lo nggak pasif kan ya? Bintang saya apa coba? Saya tanya. Bintang saya apa? Ampun Om, ampun, ampun. Hmm? Ya nggak Gambar tahu. gambar zodiak saya apa? Saya kan nggak tahu. Kali aja Leo, tapi ternyata ada apanya gitu. Iya Ya. kan? Iya ya, gue pasif ya, Wet. Iya, lo pasif ternyata. Hmm. Lo tuh passenger princess all the way.
Iya nggak sih? Nah ya. Bertanya lagi, ketika lo dideketin, nggak apa-apa, nggak salah gitu ya. Ketika lo dideketin, bagaimana lo merespon orang yang ngedeketin itu? Karena kan Dingin. it takes two to take. Nah kan, baru. Oke, maaf. Tidak bermaksud untuk ngejudge. You know that it takes two to tango, right? Iya, memang. Ya. Iya, gue tuh selalu kok kalau gitu tuh gue dingin. Maksudnya normal, standar gitu. Gue nggak pernah berlebih, nggak pernah apa gitu. Makanya gue tuh seneng the build up in dating itu. Dari yang tadinya gue dingin, terus ibarat batu ditetesin air, Bo. Pelan, batunya hancur. Nah, it's the build up of emotion yang gue suka dari dating tuh. Oke. Kalau lo ketemu sama orang kayak gue misalnya deketin lo gue tinggal pasti langsung. Iya? Iya, karena buat gue gini, reaksi itu sangat penting. Respon tuh buat gue sangat penting. Ketika misalnya kayak 1 kali gue coba, 2 kali, 3 kali, oh dia nggak respon. Oh responnya dingin. Oke, dia nggak mau. Gue akan pergi langsung. Berasa ya soalnya respon dingin tuh ya. Iya. Dan iya, mungkin itu sebabnya kenapa gue selalu bicara data gitu ya, karena data tuh buat gue adalah respon. Anjir, dating aja lu pakai data, cuy. Nggak, maksud gue tuh ya itu tadi respon, tapi balik lagi ke lo, mungkin dicoba. Gue pernah ya, itu juga gue nggak akan lupa ya. Gue pernah loh di snap gitu sama teman dating gue itu. Lu pikir lu tuh siapa gitu? Berasa iye banget gitu kasarnya. Gitu. Berasa iye banget loh. So gini, ya kalau lo nggak mau, ya oke, nggak apa-apa buat gue gitu. Lucu deh, jadi ngomongin dating ya. But I love proses dating. Oke, sekarang gue firm sama jawaban gue. I love the build up of emotion. Gue suka itu. I love it. You like it slow. Iya, and building up gitu. It's crescendo gitu yang gitu. Gue suka tuh. Nah kalau gue drum band memang. Lu lebih ke Tancidor. Iya. Sama Barong Shy. Shy. Iya, gue kayak gitu sih. Iya sih, setelah gue pikir-pikir, kenapa ya? Gue tuh agresif juga ternyata ya. Semprot dulu deh, yuk. It's okay, nggak ada benar atau salah ya. Ini kan at least kita mengenali satu sama lain gitu. Iya kan, gitu. Iya. Ugal-ugalan, iya. Gue ugal-ugalan. Iya. Gue tuh ingat ya ada satu kayak ini teman main gue gitu ya. Dia tuh sibuk gitu ya. Maksudnya kalau kelihatan tahu dari mana sibuk gitu ya. Dari postingan sosial medianya dia. Sibuk bekerja, kayaknya aktivitasnya padat gitu. Udah gitu kita tuh punya chat, grup, WhatsApp lah sekarang ya. Dia tuh paling jarang bunyi, paling jarang bunyi. Jadi kan, emang sibuk nih kerja gitu ya. Tapi dia tuh selalu punya gebetan banyak gitu. Terus gue gini, Nek, gue mau nanya, jangan sampai kelepasannya. Nek, gue mau nanya dong. How do you find the time sih? Terus dia gini, Mas Dave, aku kalau kayak gitu, I am very invested. Begini, wow. Jadi gue bilang, jadi investasi waktu lo tuh justru ke situ ya? Iya, because I like it and I need it. Jadi kalau kayak grup WhatsApp temen, balas chat temen gitu, tar dulu deh. I invest my time and energy justru ke situ. Gue gini, iya. Temen lo pintar. Temen lo pintar. Yeah. Dia tahu bahwa energinya dia nggak banyak, ya dia fokus aja sama yang harus dia lakukan. Iya, dan yang gue suka adalah dia bilang gitu, because I know I want it and I need it. Okay. Yes, true that. Setuju gue sama teman lo itu, bagus. Iya, itu yang nampak. Tinggalnya nggak di Jakarta kayaknya ya. Invested gitu. Gue gini, itu yang gue kurang tuh. Gue tuh I'm not invested. Iya.
Iya. Tadi gue mau ngomong apa lagi ya? Ada satu lagi tuh terkait dengan temen lo itu. Lupa gue. Oke. Iya. Ya. That's the story of dating. Iya. Cuma ya balik lagi sekarang udah tua ya, udah tua. Itu balik lagi kayak temen lo tadi, fokus shifting energinya udah berubah. Jadi yang kayak gitu tuh udah nggak gue lakuin lagi, jarang gitu. Tapi kadang-kadang, sorry Dave. Kayaknya terjawab. Ketika lo tadi tanya apa yang lo kangenin dari dating itu, kayaknya gue kangen tuh era-era gue tebar pesona di klub itu. I kind of miss it. Kita kan nggak bisa biasa ya. Ya, nggak bisa biasa. Sorry kak, flirting aku dulu pakai radio kak. Oh my, ini juga, OMG ini juga ya. Apakah lu pernah menggunakan, ini juga, this is a different topic. Apakah lu pernah menggunakan pekerjaan lu sebagai sarana untuk flirting? Berarti Tentu jawabannya kak. pernah. Tentu kak. Melanie lebih parah daripada saya kak. Playlistnya banyak banget. Dia mah, wah, itu sampai berantem sama program director kak, karena dia nyolong lagu. Iya, kita hidup di era dimana penyiar radio nggak boleh ngeberantakin playlist. Kalau sekarang kita nggak tahu ya. Iya. Jadi dulu tuh kan playlist udah lock semuanya kan. Wah, Melanie mah, wah, wow. Gue juga melakukan itu. Wah, gila. Ada aja kode-kode gue. Kita nyebutnya dulu sapa-sapa di udara. Itu muncul buat itu, Kak. Kita buat segmennya, Kak. Banyak acara radio yang sebenarnya adalah untuk kepentingan pribadi penyiarnya. Oh my God. Lo enggak? Kenapa? Satu, hasanah lagu gue nggak banyak. Dua, kan gue bilang sama lu, gue kalau flirting tuh nggak bisa halus, jatuhnya kasar, borderline pelecehan, Bo. Gue tuh frontal, gue tuh direct gitu. Gue nggak bisa pegang tuh. mixer lagi. Gue pegang mixer. Gue punya kendali. Gue nggak bisa. Dulu partner siaran gue kan Ivy tuh yang lama. Ivy Dudan. Iya, bisa kelihatan. Of course. Yang kalau udah lagunya diputer gitu pakai berantem sama MD, headsetnya dipasang, nyanyi gitu dalam sambil pegangin handphone gitu ya. Dapat SMS nggak sih? Orangnya dengar nggak sih? Begitu. Nah gitu tuh. Kalau dulu baca. Kalau dulu enggak, orangnya bilang sama gue, aku lagi dengerin kamu nih. Langsung. Gitu. Kudedikasikan FM ini untukmu. Ya. Tiap hari bisa beda loh. Kadang-kadang tiap jam bisa beda. Dedikasi lagunya SSDU, Sapa-Sapa di Udara. Oh ya ampun. Andaikan gue bisa melakukan itu ya. Nah itu gue kangen tuh momen-momen itu. Sapa-Sapa di Udara kalau misalnya udah mulai agak lebih naik level nih. KKDU. Keceng-keceng di udara. Enggak dong. Kode-kode. Kayak gimana tuh kode-kode di udara? Zaman dulu kan masih IX ya. Itu bukan minyak wangi. Iya, sama. Itu kemarin sanitizer. Gimana zaman dulu kan IX ya. IX kan. Dulu kan gue siaran di Sarinah ya, Sarinah kan. IX tuh culture hub. Semua anak muda mangkal tuh di situ gitu ya kayaknya. Kita udah nggak muda, kita profesional muda pada saat itu kan. Ya. IX launching gue yang MC tuh. Teritorial, udah kali. Terus abisnya dulu tuh ada restoran pizza kalau nggak salah di bawah tuh, di dekat lobby. Lo inget nggak sih? Oh tahu. Iya,
Sudah gitu cuman ngomong gitu aja. Kayaknya enak nih ya, abis ini makan pizza ya Mel ya, gitu. IX kali ya, IX kali ya, IX kali ya, gitu. Oh. Masuk Om Denny Sompi, direktur marketing, bilang, sembarangan dong ngomong-ngomong. Bayar tuh kalau kayak gitu. Salah lagi. Oh, itu kodenya adalah gebetan lo untuk tahu kalau lo akan pergi ke sana selesai siaran. Mimi-chan lucu kali ya, Mimi-chan ya, Mimi-chan lucu kali ya, Hard Rock Cafe kali ya, Hard Rock Cafe, gitu. Oh, itu kode-kode di udara. Kode-kode. Berharap langsung di SMS gitu ya. Bip bip gitu. Mau ketemuan di Hard Rock Cafe malam ini habis siaran Ya. gitu. Oh, nggak pakai gitu, langsung ketemu. Oh, Langsung on the way, gitu. Aduh, gua nggak bisa tuh baca-baca begitu tuh. Aduh, gua juga nggak bisa. Gua nggak bisa tuh baca begitu. Udahlah itu mah, gua sama Melanie mah udah berantakan dong kalau urusan begitu. Iya. Itu gue juga nggak bisa sih. Baca begitu tuh jantung turun ke bawah tuh, iya. Copot kan? Itu yang gua kangenin tuh. Itu kayak langsung pup, ya. Debar jantung tuh langsung meningkat gitu kayak, aduh, wah gila nih habis ini ketemu nih gitu. Iya. Tapi tadi gue mau bilang gini, although ya ini advice as a friend ya. Also I give myself and a friend of mine gave that to me. Kita tuh walaupun kita tadi bilang, aduh udah tua Bo, waktunya nggak ada Bo. Tadi kan gue bandingin sama teman gue yang fully invested gitu. Teman gue tuh mengingatkan gue gini, kita tetap perlu loh Iwet. Hal seperti itu. Satu, we are a human being, no matter how old we are. Kita nih, kita udah tua, tapi kita perlu gitu. Dua, kita single. Kita perlu loh gitu, ser-seran, deg-degan gitu, yang bikin hati ini seneng aja gitu. Perlu loh, supaya kita terasa hidup seperti iklan. Bikin hidup, lebih hidup. Iyaw! Tahu kalau iklan itu? Tahu. Takut banget. Tahu. Iya kan, karena ser-seran itu tuh bikin hidup lebih hidup gitu. So we still need it walaupun kita udah tua begini, Nek. Tapi menarik ya untuk kita bahas justru ser-seran di masa tua tuh kayak apa? Makanya tadi ada yang komentar gini, bahas dong Kak dating di usia 40-an. Love bombing sih kalau gue. Oh iya, lo masih melakukan itu? Masih. Tadi ada yang nanya, Mas Iwet love bombing nggak? Of course. Tapi orang yang gue suka jarang-jarang postingnya. Gimana gue mau love bombing? Ya lo, love and love, love and love, love and love, love and love. Ya gitu deh ceritanya. Udah jam 8:07. Pamit yuk. Alhamdulillah hari ini nggak ada yang di-kick sama TikTok. AI baik, karena kita juga belajar untuk tidak berkata-kata yang tidak menyenangkan. Betul sekali. Kita ketemu lagi besok. Aku malam ini berangkat ke Bandung. Besok hari apa ya? Besok hari Jumat. Aku besok siarannya dari Bandung ya. Okay, so I'll see you guys tomorrow, everyone. Now, Ini KKDT. Malam ini aku berangkat ke Bandung. Najwa, lu lagi kode-kode di udara. Kode-kode di TikTok KKDT. Ya. Oh my God. See? I missed it. Gue juga. Hari ini aku nge-MC di Orient. Orient mana sih? Gagal. Okay. Gagal. Oh, yang di Sudirman. Hotel yang di Sudirman. Nah kan, lu juga nggak tahu. Ya nggak jadi. Carrion Plaza, Orient Hotel. Gimana sih? Sudirman, Dodol. Ya lo udah tau pakai nanya, kan lagi dikodein juga. Ya kan lagi memastikan jangan sampai salah. Jam berapa? Oh pakai gitu ya?
Iya dong, aku nanti jam segini ada di Orient ya. Itu. Kan Orient juga banyak. Ada lobbynya, ada apanya, ada apa. Lebih spesifik. Kan tadi gue bilang, makan pizza kali enak ya. Oh, oh iya, iya, CEX oke, gitu. oke. Coba belajar halus gitu ya. Udah ya, Wet, gue mau siap-siap nih. Jam 3 gue mesti nge-MC di Orient soalnya. Iya. Orientnya sebelah mana? Gue capek ya, Bo. Udahan aja yuk. Jangan.